Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Denu Prasetyo. Saya dari mahasiswa Pendidikan Sosiologi angkatan 2023. Kali ini saya akan membahas terkait MBG dengan judul MBG Makanan Bergizi Gratis atau Murid Bahagia Gizi Tanda Tanya. Nah, jika melihat tagline dari si Badan Gizi Nasional itu sendiri, yang dimana atau tujuan utamanya mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional, yang dimana jika melihat pada concern sekarang, Badan Gizi Nasional berfokus pada makanan bergizi gratis tentunya, yang dimana pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 757,8 triliun dalam APBN yang mencakup 20% dari total belanja negara. Nah, apa hubungannya? Yang dimana dari dana tersebut, alokasi untuk program MBG mencapai 223,5 triliun. Saya akan mengulas MBG berdasar pada fungsi BGN itu sendiri. Yang pertama, pada poin koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis pemenuhan gizi nasional, yang dimana BGN bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait sistem tata kelola penyediaan, penyaluran, promosi, serta pengawasan pemenuhan gizi nasional. Jika melihat realitas di lapangan, kebijakan EBG memang telah dirancang secara nasional dan mulai start dari kota sampai ke pelosok desa. Bahkan sampai ke pulau Sebatik di Kalimantan Utara, yang menjadi salah satu contoh dari tempat terpelosok karena berada tepat di wilayah perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan Malaysia. Berarti terkait poin penyaluran dan tata kelola dikatakan baik atau cakupannya sangat bagus karena perluasan MBG bisa sampai sana dan ada SPPG juga di sana. Namun, jika melihat implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan. Jika melihat pada poin yang sama, namun di skala para petugas atau di skala yang lebih kecil, misalnya berdasar pada media YouTube deh. Menurut YouTube Tribun News, dia mendapatkan data jika pada SMP Negeri 2 Jombang melaporkan makanan tersebut datang terlambat dan juga kualitas menu yang tidak konsisten. Bahkan di video tersebut ditemukan makanan yang basi atau tidak layak konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi standar operasional yang efektif di lapangan. Pada poin 2 dijelaskan terkait koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis. Kurang lebih sama, yang benar bertanggung jawab memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Jika melihat realitas di lapangan lagi, pelaksanaan program masih menunjukkan ketimpangan antar daerah. Beberapa wilayah menerima distribusinya secara rutin, sedangkan daerah lain menghadapi kendala logistik dan keterlambatan distribusi. Bahkan, BGN sendiri mengakui adanya kelemahan pengawasan yang menyebabkan ribuan penerima manfaat mengalami keracunan makanan sepanjang 2025 di awal pelaksanaannya. Selanjutnya terkait pembinaan dan juga dukungan administrasi. Nah, pembinaan dan dukungan administratif ini diharuskan seluruh unsur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Jika melihat di lapangan juga ditemukan pelanggaran SOP oleh penyedia makanan, seperti penggunaan bako yang tidak segar, distribusi melebihi batas waktu seperti yang tadi pada poin pertama, dan juga kondisi ini mengindikasikan bahwa pembinaan serta pengendalian terhadap pelaksana program terhadap sumber daya manusia yang mengelola program belum berjalan dengan optimal. Lalu jika melihat pengelolaan aset dan juga anggaran negara, program MBG memperoleh alokasi awal sekitar 71 triliun dalam anggaran APBN itu sendiri. Kemudian meningkat dengan tambahan anggaran sehingga penyerapan diperkirakan mencapai sekitar 99 triliun. Nah, besar anggaran tersebut memunculkan tuntutan publik agar kualitas makanan harus sesuai dengan apa yang diberikan. Dalam artian ketika menggelontorkan dana yang lumayan besar, harusnya kualitas dipentingkan, bukan hanya sekedar kuantitas. Keamanan pangan dan juga pengawasan harus benar-benar sebanding. Seperti itu. Lalu pada poin 5, yang dimana dukungan substansif
terkait pemenuhan gizi nasional itu sendiri. Banyaknya siswa mengapresiasi bantuan makan gratis karena membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun sejumlah survei menunjukkan bahwa keluhan terbesar justru terkait rasa makanannya, kualitas bahan, variasi menu, dan ketepatan waktu distribusi. Kenyang memang kenyang, namun terkait tes itu sendiri atau kualitas makanan itu harusnya masih dapat di-upgrade atau masih dapat dikembangkan gitu agar rasanya tidak cuma rasanya, agar rasanya dan kualitasnya dan gizinya itu harus terpenuhi seperti itu. Selanjutnya pengawasan dan pelaksanaan tugas. Yang dimana bagian wajib melakukan pengawasan agar program berjalan sesuai standar keamanan dan kualitas, bukan hanya kualitas. Nah, pada poin ini yang sudah saya bilang tadi, harus ditentukan kualitasnya, tidak hanya sekedar kuantitas. Nah, selanjutnya, apakah MBG benar-benar menyelesaikan masalah gizi? Ini adalah pertanyaan yang paling mendasar. Karena pemberian makanan gizi gratis otomatis meningkatkan status gizi anak harusnya. Karena gizi bukan hanya soal memberikan makanan, tetapi juga kualitas nutrisinya, kebiasaan makanan, sanitasi, kesehatan lingkungan, dan kondisi ekonomi keluarga. Jika makanan yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan protein seperti tadi, hanya sekedar kuantitas, maka program berisiko hanya menjadi program memberi makan, bukan memperbaiki gizi, seperti itu. Karena kritik ini penting, keberhasilan MBG sering diukur dari jumlah porsi yang hanya dibagikan begitu saja. Lalu terkait efisiensi anggaran, gizi, atau popularitas. Dengan anggaran ratusan triliun tadi, muncul pertanyaan mengenai cost-benefit program tentunya. Apakah dana sebesar itu lebih efektif jika digunakan untuk perbaikan kantin sekolah, subsidi pangan keluarga miskin, pemberian susu dan protein untuk daerah stunting atau daerah yang lebih membutuhkan, pembangunan sanitasi dan air bersih, pembangunan fasilitas sekolah, pembangunan akses ke sekolah, itu harusnya yang dapat dikatakan lebih efektif. Jika memang MBG dikatakan lebih efektif, harusnya sesuai dengan data di lapangan yang terjadi terkait kualitas makanan itu sendiri, terkait SDM itu sendiri. Apakah ada potensi ketergantungan? Dapat dikatakan ada kekhawatiran bahwa program yang telah berfokus pada distribusi makanan ini menciptakan ketergantungan gitu. Karena tugas negara sebagai penyedia utama kebutuhan dasar. Padahal tujuan MBG ini sendiri pembangunan jangka panjang harusnya, yang dimana meningkatkan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan gizinya sendiri melalui peningkatan pendapatan, akses pangan, dan juga edukasi gizi gitu. Terakhir, jika ukuran keberhasilan MBG hanya jumlah porsi yang dibagikan, maka program ini mungkin telah berhasil, sangat berhasil. Karena sampai merata, sampai pelosok, sampai Pulau Batik. Namun jika ukuran keberhasilannya adalah sesuai dengan tagline-nya terkait makanan bergizi gratis, peningkatan status gizi nasional, peningkatan pengurangan stunting, peningkatan kecerdasan anak, maka pertanyaan yang masih harus dijawab adalah, apakah anak Indonesia benar-benar menjadi lebih sehat atau hanya lebih kenyang? Karena tampaknya MBG berhasil membuat murid bahagia. Sebenarnya seperti wawancara Big Mom yang bilang, kalau MBG itu jangan dihapus gitu. Karena murid senang mendapat makanan gratis. Namun sampai saat hari ini, yang masih menjadi tanya-tanya lah, apakah kebahagiaan itu benar-benar berbanding lurus dengan perbaikan gizi yang terjadi? Saya Ilham Danu, sekian, terima kasih.